Tanah wakaf pondok jadi SHM pribadi pengasuh ponpes mulai terkuak, diduga ada peran oknum aparatur desa. Lampung Selatan, MT Jack News. Dugaan pembuatan sertifikat hak milik SHM Pondok Pesantren Ponpes Bahril Wahdah Darussalam dari wakaf menjadi sertifikat atas nama pribadi yang diduga dilakukan oleh M. Ridwan secara sepihak mulai terkuak. Hal itu diketahui awak media saat keluarga ahli waris H. Darussalam selaku pemberi wakaf, para mazir dan juga masyarakat Dusun 1 Margo Lestari mengadakan musyawarah mengenai tabir terbitnya beberapa sertifikat atas nama M. Ridwan di atas lahan wakaf ponpes. Musyawarah tersebut dilangsungkan di Masjid Nurul Yakin Dusun setempat pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Hadir pada kesempatan itu, H. Darussalam dan juga para ahli waris, serta tokoh masyarakat yang pada tahun 2015 turut serta dalam proses pembangunan Ponpes Bahril Wahdah Darussalam, seperti Rohim Ismail, SPD, H. Bakin, dan beberapa orang tua eks-santri Bahril Wahdah yang anak-anaknya pernah menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh M. Ridwan. Berdasarkan penelusuran awak media, awal berdirinya Ponpes Bahril Wahdah Darussalam merupakan wakaf dari H. Darussalam kepada Der. Rafiuddin Jah pada tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 Akta Ikrar Wakaf AIW, wakaf tersebut terbit dengan adanya 5 mazir yang tercatat di dalam AIW tersebut. Selang berapa tahun kemudian, Ponpes belum juga berdiri. Karena Der. Rafiuddin tercatat sebagai mazir dari H. Darussalam maka pada tahun 2015 dirinya menggandeng M. Ridwan dari Gunung Madu Lampung Tengah ke Margo Lestari untuk menjadi pimpinan dan pengelola di ponpes kelak ketika sudah berdiri. Awalnya, masyarakat setempat semangat bergotong royong membangun ponpes dengan tujuan menjadi amal ibadah kelak di akhirat. Namun, 5 tahun terakhir setelah ponpes berdiri, masyarakat mulai meninggalkan ponpes, lantaran M. Ridwan selaku pimpinan ponpes diduga sudah tak lagi menjadi contoh dan cerminan yang baik bagi santri. Parahnya lagi, selain pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap santrinya, M. Ridwan diduga telah membuat sertifikat ponpes yang awalnya tanah wakaf menjadi sertifikat hak milik SHM atas nama pribadi tanpa diketahui oleh masyarakat dan pemberi wakaf, melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2022 di Desa Margo Lestari. Padahal, diketahui, H. Darussalam memberikan wakaf untuk Ponpes Bahril Wahdah sebanyak 2 kali, dengan luas 1.200 m2 dan juga 800 meter persegi. Tanah wakaf yang pertama seluas 1.200 m2 diberikan kepada Der. H. Rafiuddin Jah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA, dengan nomor pengesahan mazir perorangan nomor W5, tanggal 1 Januari tahun 2013 dan disahkan pada tanggal 8 Januari tahun 2013 ditandatangani oleh pejabat pembuat akta ikrar, Nurliansyah, S.A., MM. Sementara tanah wakaf yang kedua diserahkan pada tahun 2020 ditandai dengan penyerahan oleh H. Darussalam dan disaksikan oleh masyarakat. Bahkan momen penyerahan tersebut diabadikan menjadi kalender tahun 2020. Tak hanya dari H. Darussalam saja, wakaf tanah untuk pondok juga diberikan oleh masyarakat setempat, dengan cara swadaya, yang waktu itu diakomodir oleh H. Bakin. Saat ini di lahan wakaf yang dibeli dari sumbangan masyarakat dan donatur, telah berdiri sekolah menengah pertama SMP Id Zafira Qudsia, yang juga telah disertifikatkan atas nama M. Ridwan. Polemik. Tanah wakaf menjadi sertifikat hak milik SHM ini menjadi sorotan lantaran diduga ada beberapa pihak yang turut melancarkan aksi M. Ridwan membuat SHM dengan program PTSL tanpa sepengetahuan masyarakat. Sebab, saat awak media menelusuri ihwal terbitnya beberapa SHM atas nama M. Ridwan di lahan wakaf untuk ponpes tersebut, didapati keterangan dari Kadus Dusun 1 Margo Lestari, Kamsidi bahwa pada tahun 2017 H. Darussalam telah memberikan hibah kepada M. Ridwan. Tak hanya H. Darussalam, Kamsidi juga mengatakan bahwa H. Bakin mewakili masyarakat turut memberikan hibah yang peruntukannya untuk lahan sekolah. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Dwi Prasetyo TS, selaku ahli waris H. Darussalam.
Saat acara musyawarah, dia mengatakan bahwa ayahnya hanya memberikan wakaf untuk pondok bukan hibah. Sebab seperti diketahui, syarat penerbitan sertifikat melalui PTSL, salah satunya adanya akta jual beli, surat keterangan tanah SKT, surat hibah dan atau surat keterangan waris. Sepengetahuan saya, baik dari bapak atau anak-anak tidak ada yang tanda tangan hibah. Setahu saya dari awal itu hanya wakaf. Sekali lagi setahu kami pihak keluarga tidak ada itu hibah. Adanya ya wakaf, kata Dwi saat musyawarah. Senada dengan Dwi, Bakin selaku koordinator pembelian tanah dari swadaya masyarakat dan juga sumbangan dari donatur atas nama Reza, yang saat ini berdiri SMP IT Zafira Kutsia mengatakan, dirinya dan masyarakat tidak mengetahui adanya surat hibah tanah yang diberikan kepada M. Ridwan. Saya nggak pernah tanda tangan apapun terkait hibah, dan tidak pernah menghadap notaris. Jadi tidak ada itu hibah. Saya kalau bilang ya, kalau ada tanda tangan saya. Jelas rekayasa itu, tegas Bakin. Namun anehnya, berdasarkan keterangan Kadus Dusun 1 Margo Lestari, Kamsidi, pemberi wakaf yaitu Darussalam pernah memberikan hibah pada tahun 2017. Hal itu terlihat janggal. Pasalnya Darussalam menyerahkan surat wakaf yang kedua pada tahun 2020, terdokumentasi pada kalender Ponpes tahun 2020. Salah satu tokoh masyarakat yang turut serta dalam musyawarah itu juga merasa heran, kenapa saat ini di atas lahan wakaf tersebut terbit SHM atas nama M. Ridwan. Kan ini namanya sudah wakaf ya, tapi kok dijadikan sertifikat, pindah ke Ridwan kok bisa. Terus kemudian ya, namanya Pak Ridwan ini mungkin kiai ya. Itu kan seharusnya sudah tahu hukumnya bahwa wakaf itu sudah tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kok melakukan itu? Jelasnya penuh keheranan. Hasil dari musyawarah tersebut, Darussalam, ahli waris, para mazir dan juga tokoh masyarakat berharap agar Ponpes Bahril Wahdah Darussalam dapat difungsikan kembali seperti tujuan awal berdirinya pondok. Sebelumnya, awak media sempat mengkonfirmasi Kepala Desa Kades Margo Lestari, Sonjaya SH, mengenai polemik dugaan terbitnya SHM atas nama M. Ridwan di lahan wakaf untuk Ponpes melalui pesan WhatsApp, pada tanggal 29 Oktober tahun 2024. Pihaknya hanya menjawab dengan pesan singkat, selama ini gak ada masyarakat saya yang melapor masalah pondok pesantren. Jadi kalau sampean dapat info tolong yang memberi info suruh ngadep saya di balai desa mas. Terima kasih infonya mas, balas Kades singkat. Sementara itu, M. Ridwan saat dikonfirmasi wartawan mengenai polemik di Ponpes Bahril Wahdah Darussalam melalui pesan WhatsApp mengatakan, terbitnya SHM atas nama dirinya lantaran ditawari program PTSL oleh Kadus Dusun 1 Margo Lestari, Kamsidi. Waktu itu ditawari oleh Pak Kadus ada program Prona. Ya saya monggo, kalau mau disertifikatkan, kan gitu. Jadi saya nggak nanya-nanya. Penawarannya itu hibah bisa naik sertifikat, jelasnya.